Strapi, ini headless CMS yang fiturnya banyak banget ya. Ada collection atau content types builder, ada GraphQL, providers, email, segala macam. Salah satunya ini ada authentication. Jadi authentication ini fitur yang ada di Strapi by design. Jadi kita nggak perlu install apa-apa lagi. Kita tinggal pakai aja, endpointnya udah ada. Kita tinggal cari tahu nih endpointnya apa, kemudian data yang diperluin untuk kita kirim ke endpoint tersebut itu apa aja, kayak gitu. Nah, authentication di Strapi ini dia basicnya pakai JSON Web Token atau JWT ya. JSON Web Token ini simpelnya cara kerjanya itu pertama gini, kita ngirim data email dan password yang diinput oleh user. Di front end kita kirim tuh ke servernya si Strapi atau ke endpoint API-nya Strapi tuh untuk login. Strapi bakal ngecek nih email passwordnya cocok nggak dengan di database. Kalau cocok, dia bakal nge-issue atau nge-create satu token. Nah, token itu JWT. Nah, token itu akan dijadiin respon ke kita gitu. Sebagai tadi kan kita request, si Strapi-nya ngasih respon kan. Kalau ada atau cocok tadi kredensialnya, dia bakal ngasih token baru. Nah, token ini yang akan kita gunakan nantinya untuk mengakses authenticated routes atau authenticated resource. Jadi resource yang diprotect hanya bisa diakses ketika kita ngasih token, kayak gitu simpelnya. Kan di Strapi itu ada dua jenis secara broad ya, secara luas itu ada dua jenis endpoint sebenarnya, atau ada dua jenis roles lah di endpointnya atau di API-nya Strapi. Pertama itu public, kedua itu authenticated. Kalau public itu kita bisa akses sembarang, kita mau ngasih token atau enggak, bahkan nggak usah pakai token kan. Public itu kita mau ngaksesnya pakai Postman atau pakai di front end kita gitu, ya tinggal akses aja gitu kayak biasa. Kayak di video yang sebelumnya saya bikin. Kayak misalkan kita bikin blog, di dalamnya ada post, ada kategoris. Kalau misalkan kedua endpoint ini dia masuknya ke roles-nya public, maka nggak perlu ngasih token. Jadi ya bebas kan, kita akses aja tuh pakai Fetch, pakai Axios atau yang lain sebagainya. Intinya public lah, bebas gitu. Nah, kemudian ada authenticated. Authenticated ini kalau misalkan endpointnya masuk ke dalam jenis atau dimasukkan ke dalam role authenticated, artinya kita harus ngasih token JWT tadi yang kita generate atau yang si user tadi login. Kan tadi ada tokennya. Nah, untuk akses endpoint tadi yang termasuk ke roles authenticated, maka kita harus ngasih token. Gitu. Jadi token ini makanya harus persisten, artinya harus disimpan karena akan digunakan nanti untuk mengakses authenticated resources kayak gitu. Ya, makanya bisa kita taruh di local storage, di cookie atau di penyimpanan yang lainnya. Entah itu teman-teman mau pakai session gitu kan. Ya itu terserah lah. Intinya token itu gimana caranya harus persisten gitu. Nah, di video ini kita akan coba pakai cookie kayak gitu. Nah, kemudian itu udah clear ya. Semoga teman-teman paham tuh yang tadi soal authentication basicnya Strapi. Dia itu pakai JSON Web Token. Nah, kemudian juga si Strapi juga banyak sekali juganya. Jadi Strapi ini selain yang tadi saya jelasin authentication-nya, dia juga punya fitur provider, di mana provider ini memungkinkan kita, bahkan memudahkan kita untuk bikin atau integrasi dengan third party service atau apa ya. Ya, misalkan kita mau bikin login with GitHub, login with Google, login with Facebook, itu udah out of the box di Strapi. Jadi kita tinggal provide client ID, client secret gitu kan. Kita bikin apps-nya di Facebook, bikin apps-nya di GitHub gitu. Bikin apps-nya di Twitter dan lain sebagainya. Jadi intinya kita cuma tinggal setting-setting aja. Karena Strapi udah nyediain itu. Kayak gitu ya. Sampai habis suara saya. Apa lagi ya kira-kira? Udahlah itu aja intinya. Karena kurang sehat juga. Jadi harus irit-irit suara. Oke, kita akan belajar soal ini. Jadi kita akan coba integrasi pakai
Next ya. Jadi backendnya itu Strapi, lalu di BMS pakai MySQL, kemudian frontendnya kita pakai Next.js seperti biasa, framework kebanggaan kita semua. Kalau teman-teman pakai React juga atau pakai Vue ya nggak masalah. Cuman karena di tutorial bagusnya ngikutin aja, biar tahu konsepnya dulu. Setelah itu kan bisa di reproduce ke teknologi lain, kayak gitu ya. Pertama kita akan coba install dulu Strapi-nya ya. Kita buka VS Code, kemudian di sini kita buka MySQL-nya dulu. Saya jalanin dulu servernya. Udah ya. Oh, udah jalan berarti. Kita masuk ke kliennya. Ini bisa di skip sebenarnya kalau teman-teman udah punya Strapi project dan juga udah punya Next.js-nya. Tapi ini untuk teman-teman yang mungkin baru join soal Strapi di channel ini. Pertama saya mau bikin database-nya dulu. Tutorial out. Kemudian saya mau grant all privilege, apa lagi ya, on tutorial out all tables. Kemudian saya punya user namanya tutorial di dalam host, localhost. Udah, jadi udah bisa dipakai. Kemudian kita bikin, masuk dulu deh, personal labs. Kita bikin apa ya namanya, npx create strapi app tutorial out aja deh. Tutorial out gini ya, Strapi. Halah, gini aja dah. Nyari nama emang ribet. Tunggu ya sampai dia muncul wizard. Nah, kita bisa pilih custom. Kita pilih no. Di sini MySQL. Tadi apa namanya, tutorial out. Lalu ini udah benar. Username-nya tutorial. Passwordnya sesuaiin. Pokoknya ini disesuaikan aja sama punya teman-teman. Kalau teman-teman pakai software package kayak Thumb atau pakai Laragon, itu biasanya root doang ya, passwordnya kosong. Jadi ya bisa disesuaikan lah. Karena kalau gagal pun dia bakal ngulang lagi ke proses choose your default database client. Jadi dia bakal ngulang ke pemilihan di BMS. Ini kalau udah berhasil dia lanjut kayak gini. Nah, berhubung ini proses, jadi kita bisa asinkronus. Kita init juga project next-nya di sini. Saya masuk ke sini ya. Ke next, di Tailwind aja deh. Karena kita mau pakai Tailwind untuk styling basicnya biar nggak jelek-jelek amat. Kita pergi ke installation Next.js. Nah, kita pakai perintah yang ini. Jadi dia nge-clone example project Next.js dengan Tailwind. Kita bikin tutorial out next. Kayak gini ya. Dia pasti downloading di sini. Nah, dia downloading files. Semacam nge-git gitu, kayak nge-clone apa ya, boilerplate-nya. Jadi kita nggak perlu config dari awal. Bosan lah nge-config Tailwind mulu dari awal. Pakai template-nya aja yang ada. Oke, ini udah selesai semua ya dua-duanya. Jadi berikutnya kita akan balik lagi ke sini, pergi ke bawah ya, ke forms. Kita akan pakai plugin forms ini untuk bikin form ya di Tailwind. Jadi nggak perlu bikin dari awal. Udah, sekarang kita jalanin ini. Apa nih? Oh, wah, bentar. Ini salah nih. Harusnya masuk dulu ke foldernya. Jadi nginstall di folder labs ini. Masuk dulu tadi nama foldernya apa? Tutorial out next. Nah, di sini kita bikin, kita add-nya di situ. Nah, ini udah baru benar nih.
Kita jalanin servernya, yang ini masuk dulu ke tadi apa namanya? Tutorial out Strapi yarn develop. Yang ini lagi building, ini udah jalan. Jadi kita bisa langsung buka di sini. Nah ini udah harusnya udah tailwind ya. Bisa dikontrol U aja nih, tuh kan kelasnya udah. Yang ini udah bener. Kita tunggu yang Strapi. Agak lama nih, apalagi kalau RAM-nya sedikit. Minimal tuh RAM 2 GB sih. Kalau jalanin ini biar enak. Kalau RAM 1 GB nggak tahu deh. Kalau pakai swap mungkin bisa ya. Karena saya dulu gagal mulu di production sih. Nge-build Strapi untuk production. Nah udah jalan. Jadi Strapi ini kalau misalkan di awal dia bakal bikin atau ngasih ini nih, ngasih form kayak gini untuk bikin user admin ya. Pakai email beneran aja. Udah, kita let's start. Udah nih. Jadi di sini dashboardnya. Untuk belajar soal Strapi Basic bisa di video yang lain ya di channel ini. Jadi nanti intinya kalau ada user yang diregister munculnya di collection type sini users. Kok di sini kosong? Memang kosong kan? Karena memang nggak ada apa-apa. Karena kita baru mulai. Tapi tadi kita bikin satu akun admin. Nah bukan di situ. Atau bukan di sini. Dia adanya di settings di bagian users ini. Nah ini untuk user yang login ke administration panel yang ini. Dashboard Strapi-nya. Yang ini yang ya, kayak membership-nya lah. Gitu. Jadi user yang register login nanti adanya di sini, bukan di yang tadi. Yang tadi untuk admin. Jadi terpisah kalau di Strapi kayak gitu ya. Terakhir udah jalan ya. Kita exit dulu aja. Ini juga exit. Kemudian kita tambahin ini. Sebelum itu kita tambahin dulu open folder, personal, labs. Yang nextnya aja nggak usah yang Strapinya karena kita nggak bakal ubah-ubah banyak lah. Mungkin juga nggak ubah karena defaultnya udah bagus. Kita pergi ke fill config. Nah di sini kita paste gini. Kita buka lagi yarn dev. Kemudian ininya tutup aja. Kita bikin di sini yarn develop. Ups, kenapa nih? Bukan yang ini. Tutorial out Strapi. Baru yang develop. Udah ya. Dia bakal bisa dibuka. Yang ini juga. Jadi ini udah kita init ya projectnya. Berikutnya kita baru eksekusi, oke? Sekarang kita akan bikin halaman register dulu. Nah kita supaya nggak lama-lama bisa pakai komponen ini URL-nya ya. Ada komponen simple login sosial. Pergi ke show code, kemudian kita copy, lalu kita transform. Cari di sini. HTML to React. Ini nih. Kemudian nah. Ya. Yang ini hapus aja deh komennya. Udah, kita bisa copy semuanya. Kita ke sini, kemudian pergi ke pages. Sini kita bikin satu file namanya register.js. Dia udah komponen belum ya? Belum ya? Export default, register, return, kayak gini. Habis itu paste. Sebelum itu kita set dulu indent, sing space, pilih 2 aja. Nah, kita save. Apa nih? Biarin aja itu ESLint ya.
Oke, bisa diformat nggak ya? Nggak jalan ya formatnya, nggak apa-apa deh. Udah, kita pergi ke register. Jalan nggak dia? Pantesan error, harusnya begini ya. Udah. Oke. Convert. Ini kayaknya nggak jalan ya. Beautiful. Prettier udah nggak jalan. Udah rapih. Kita save. Nah, kayak gini ya. Dia bentukannya begini. Nah, yang ini kita hapus. Karena login with-nya itu di halaman login nih, halaman register. Jadi tidak ada di sini untuk yang manual-manual. Jadi kita bisa hapus dulu di ini. Kemudian apalagi forgot passwordnya hapus aja deh. Itu hapus juga berarti ya. Ini hapus. Nah ini bisa di ke bawahin gak sih? Oh bisa tuh. Saya bukan ahli PS Code. Nah hapus ini. Hapus kayak gini. Save. Udah ya. Kemudian, ups, salah. Yang ini juga nggak peduli. Jadi kita hapus ini ya. Udah. Your logonya. Kita ganti jadi apa ya? Register deh. Register. Udah ya. Habis itu kita setting di sini. Kita copy ya. Tadi tuh saya ngopi tuh. Ngopi. Karena gue nyalin deh. Ngopi. Ini ganti jadi username. Di Strapi itu butuh username soalnya. Habis itu apa lagi? Udah ya. Email, password, loginnya ganti ya. Loginnya ganti jadi register. Udah email, udah ini yang dibutuhin Serap ini. Baru kita bikin state. Ini salah, harusnya begini. Ups. Kayak gini harusnya. Mana sih? Nah. Kita bikin apa ya namanya? Pil aja deh. Jadi nggak perlu bikin state satu-satu deh, nggak perlu. Biasanya kan set username, nanti ada set email, set password. Saya gabungin aja ke sini. Use state. Kayak gini jadinya. Ini cara gue kayak gini nih. Set value. Di sini jadi kita konsol log di sini. Nah, di sini kita ganti. Kita kasih name. Username. Kemudian on change. Set value. Kita copy aja nih. Oke, yang ini kita ganti jadi email. Yang ini kita ganti jadi kita copy dulu. Kita copy. Yang ini jadi password. Bener ya? Bentar. Malah button itu mah yang dikasih nih. Yang ini nih. Ini. Ini. Nah, yang ini maksudnya password. Kayak gini ya. Kemudian kita konsol log di sini. Kita cek konsolnya. Nah, kalau kita type, dia ada tuh. Muncul ya. Tinggal kita set. Pertama kita ngambil namanya dulu. Atau targetnya dulu. Target. Jadi kita pengen ngambil DOM ya. Nih. Nah, DOM inputnya. Jadi DOM si ini tuh jadi objek kan. Nanti kita bisa ambil dari DOM ini kita bisa ambil name-nya, kemudian value-nya kayak gitu. Makanya pakai target.
Di sini kita ambil name ya, target.name value kayak gini ya. Kemudian kita bisa console log lagi, name value, save, kita cek nih. Nah kan, username value-nya sdf gitu. Nah, kita setnya kayak gini, set field kayak gini. Karena name-nya itu dynamic, kita name-nya kan pengen ngambil dari sini. Jadi kita nggak kayak gini nih. Kan kita tuh pengen kayak gini sebenarnya. Value gitu kan, ngambil dari value, misalkan username ngambil dari value ini nih. Gitu. Sedangkan ini kan digabung semuanya. Dari ketiga field ini untuk set state-nya itu di satu function set value ini. Jadi harusnya dynamic. Makanya jangan kayak gini. Kita ambilnya dari name. Makanya kita ambil name-nya di sini kan. Nama value-nya apa? Kita set ke sini. Kayak gitu. Kita console nih. Coba field. Reload. Nah kan. Ini wajar ya. Telat karena memang pasti ada ininya. Karena prosesnya kan asinkronus. Pasti ada jedanya. Nah, jadi kayak gini. Cuman sayangnya kalau kayak gini, itu cuman field yang terakhir yang kita isi yang masuk ke state. Kan kita pengennya tiga-tiganya masuk ke state tuh kan. Kalau kita console log field, harusnya tiga-tiganya masuk kan. Ada username, email, sama password. Sedangkan kalau kayak gini, field yang terakhir aja yang bakal masuk ke state. Maka dari itu cara masukinnya bukan begitu. Ini udah bener. Kita tinggal merge aja data field sebelumnya. Kayak gitu. Nih ya, kita ulang. Ada username, email, password. Kayak gitu ya. Kita udah berhasil bikin state managementnya. Berikutnya kita bikin async function do register await fetch. Nah, kita bikin satu file namanya nplocal next public. Kita bikin URL ininya biar nggak perlu ngetik ulang. 37 URL ini nih, si adminnya ini nih, endpointnya. Jadi biar enak. Next public. Bener ya? Public bener. Jadi tinggal gini nih. Process.imp URL. Nah, di sini out local register ini endpoint untuk bikin akun register di Strapi. Kemudian kita kasih metode post. Kemudian di sini kita kasih body-nya. Karena kita mau ngirim JSON, maka kita perlu si JavaScript. Ini kan JavaScript object ya, field ini. Karena JSON itu string sebenarnya. Jadi beda antara JavaScript object dengan JSON. Ya walaupun memang JavaScript object notation ya. Tapi ya ini beda secara literal. Jadi JSON itu string, JavaScript object ya JavaScript object literal. Kayak gitu. Makanya ada JSON.parse. Itu artinya dari JSON string jadi JavaScript object. Kalau di PHP kan ada JSON decode gitu kan. Ada JSON encode. Itu alternatifnya JSON stringify kalau di PHP. Ya entah kalau di bahasa pemrograman lain pasti ada. Kayak gitu. Jadi bedain ya. Makanya di sini harus stringify karena kalau kita ngirim objek nanti yang dikirim kayak gini nih. Pasti sering lihat kan mirip-mirip kayak gini. Objek kayak gini nih biasanya yang dikirim. Ya karena yang dikirim objek bukan JSON. Makanya kita di sini perlu ngasih tahu di headers. Header ini kan informasinya. Jadi kita ngasih tahu content type yang kita kirim ini adalah application JSON. Jadi my type-nya kita kasih tahu. Kemudian const res await rec.json. Kita pengen tahu nih responnya apa. Kita save. Nah, di sini kita udah bisa harusnya. Ada novel ajar kita tes 3456. Ini kagak password. Aduh, pinter. Untung gratis. Udah ya. Kita klik. Bentar. Ini aja belum kita bikin apa-apa. Kita ganti dulu jadi form. Yang ini kita ganti jadi form. Terus di sini on submit.
Kita baru bikin function. Nah, di sini baru kasih tahu. Jadi kalau di on submit, dia itu nge-run do register. Nah, karena default behavior-nya form itu dia bakal reload, kita prevent default behavior-nya. Prevent default. Kalau di jQuery ya return false biasanya. Ya kan? Return false. Jadi ini biar nggak reload. Ada novel aja, misalkan kayak gini. Kayak gini ya, kita register. Kita buka jaringan. Dia tidak muncul. Kenapa? Why? Do register. Udah ya, on submit. Ada nggak di konsol? Kita klik lagi coba. Jaringan ada nggak? Kok nggak sih? Kemana? Do register async synchronous function fetch. Kita coba cek. Isi submit. Di form itu harus minimal ada satu tombol submit ya. Itu HTML basic lah. Kita jalin lagi. Nah, yang penting nggak apa-apa. Error juga. Out local register berarti bukan ini endpoint-nya ya. Atau udah bener ya? Ini undefined apa? Oh ini yang nggak kebaca. Jadi ini endpoint-nya udah bener harusnya. Tapi base URL-nya nggak kebaca, dia undefined makanya. Maka dari itu kita pergi ke buka terminalnya lagi. Kalau di saya sih tekan control backticks untuk buka panel ini. Di Next.js-nya kita exit dulu. Kita restart. Kita restart ininya apa? Server Next-nya karena kita nambahin environment variable gitu. Kita reload ya. Kenapa nih? Header ke sini juga ya. Masih undefined ya? env.local. Next public URL. Gini harusnya. Next public URL. Harusnya udah bisa sekarang. Kita register. Nah, berjalan sekarang. Nah, udah 200 oke. Nah, ini dia responnya. Udah berhasil bikin satu akun. Jadi kita bisa cek di sini, kita pergi ke sini untuk reload ya. Balik lagi. Nah, udah ada kan? Ini satu akun ya. Jadi kita udah berhasil bikin halaman register. Kita udah dapat responnya, ini ada user, ada role-nya, kemudian di sini ada JWT-nya. Nah, berarti kalau udah ada JWT register, kita udah bisa bikin si user ini login. Jadi nggak perlu dia login manual lagi. Kayak gitu ya. Udah, terus apa lagi kira-kira? Oh iya, kita bikin loading aja di sini. Kita bikin loading state. Bikin loading state-nya gimana ya yang enak? Ya, bikin div di sini. Ya di sininya nih. Kita bikin relatif nih. Kita bikin div kosong. Absolute. Kita bikin overlay. Absolute inset 0. Jet 10. BG white per 50 misalkan. Udah harusnya ya. Kita save. Nggak ada ya, kita inspect. Ada nggak? Oh iya. Bentar. Text 10 inset 0. With height-nya 0 dia. Karena absolute absolute gini harusnya tipe. Nah, udah. Jadi kayak gini nih, overlay. Jadi ketika si formnya login, kita tambahin overlay ini. Biar si formnya nggak di otak-atik atau di double submit. Kayak gitu.
Pertama kita bikin state-nya dulu deh. Di atas kita bikin state lagi, const progress misalkan, set progress use state false. Ketika si halaman ini atau si function ini di trigger, dia bikin progress karena dia lagi nge-progress kayak gini, terus sini false. Oke. Habis itu di sini mana ya? Ini ya. Kalau progress true dia kayak gini nih. Kayak gini ya. Habis itu di submitnya juga sama. Kita kasih disable aja. Ini kita enter aja biar enak. Kayak gini. Kita bikin disable progress. Ya tergantung, kalau progressnya false ya dia nggak disable. Kita save. Nah kita tes lagi, yang ini hapus saja. Kita delete ya. Yes, confirm. Kita bikin lagi. Kita submit. Udah ya. Kita tes lagi. Cek. Nah udah berhasil. Kalau udah berhasil, kita harus reset dulu formnya. Kita reset juga formnya maksudnya. Set fill kayak gini. Kemudian kita hapus. Kalau nggak jalan berarti bukan caranya, bukan kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi kita coba dulu yang ini. Itu masih ada ya state-nya. Kita register lagi. Oke udah jalan registernya, tapi si formnya nggak ngereset. Berarti dia bentar, aku mikir dulu ya cara yang efektif. Sebenarnya tinggal di reset doang sih. Kayak gini nih sebenarnya untuk form resetnya. Target dot reset. Harusnya begini ya. State-nya masih ada, kita coba hapus lagi datanya yang ini. Kita confirm. Kita register lagi. Nah, udah. Jadi udah berhasil register dia. Supaya lebih meyakinkan, kita bikin alert sini ya. Apa ya? Congratulations. Udah. Congratulations. Your account has been registered. Udah deh gini aja. Last name PG Green 100 500 deh. Text white. Kemudian rounded. Lalu MB2. Enggak. Kayak gini nih. Paddingnya enggak ada. Padding X-nya 3, PY-nya 2. Ada ya, ada. Oh, jangan di sini berarti. Di atas ini nih. Nah, kayak gini. Masih terlalu mepet ya. Bukan yang ini, margin mah yang ini. B4. Nah, kayak gini aja dah. Masih kurang puas aku. Kayak gini aja deh. Nah, yang ini muncul ketika sukses. Jadi kita bikin satu lagi. Const success. Gini. Use state. False. Kayak gini ya. Habis itu untuk memastikan kayak gini berarti ini. Kita kasih logic. Jika res ada JWT, kalau ada JWT berarti dia berhasil. Makanya kayak gini. Gini aja terus. Set success. True. Nah, kayak begitu. Sebenarnya nanti tuh bisa dibikin auto login.
Ini untuk sementara kita bikin gini. Kita save. Untuk tes lagi, udah ya, kita hapus tadi ya. Oke, kita tes lagi. Enter. Nah, berhasil nih. Kita udah bikin satu halaman register. Berikutnya login ya. Sekarang kita bikin login. Nah, di sini mumpung masih ada ya kode yang sebelumnya. Ini soal halaman login tadi ya. Jadi kita copy, kemudian kita bikin satu file namanya login. Kayak gini. Nah, sebenarnya harusnya yang kayak gini tuh dibikin komponen, kemudian button komponen juga, kemudian ini dibikin komponen juga layoutnya. Jadi di login itu kita tinggal reuse. Tapi karena kita bukan belajar soal React basic atau belajar React best practice atau apalah gitu, karena kita belajar soal authentication Shopee, hal kayak gitu nggak usah jadi masalah. Karena tujuan utama kita bikin autentikasi gitu. Gitu ya. Nggak usah banyak protes deh, oke? Kita bikin login. Return. Size. Saya bukan ahli VS Code, jadi agak kaku pakainya tuh. Kalau di Vim kayak gini udah otomatis. Di Vim terminal. Vim RC saya soalnya bagus. Kayak gini ya. Dan di sini kita ganti jadi logonya jadi login. Save. Kita pergi ke login. Kayak gini ya. Kayak gini, kemudian hapus lagi back. Backnya kita hapus. Ini kita hapus. Buttonnya kita hapus, yang ini hapus. Nah, yang ini kita ganti jadi register nih. Ups, bukan buttonnya. Yang ininya tapi register. Ini bisa diganti jadi A nggak ya? A gitu. Bisa ya. Kita bikin link. Import link from next link. Kemudian di sini link rep register. Gini nih, mantap memang, sangat menyusahkanku. Kita klik, nah kita ke register gitu. Kemudian yang ini login with GitHub. Jadi kita contohnya pakai login with GitHub aja. Ini nggak perlu nih dua, karena contoh doang GitHub. Selebihnya nanti teman-teman config aja sendiri. Karena yang development friendly dalam tanda kutip ya, itu GitHub doang. Sejauh ini yang saya tahu, mungkin yang lain ada juga sih, tapi yang sering saya pakai kan biasanya Facebook, Google, GitHub atau semacamnya yang dekat-dekat gitu. Itu yang paling enak tuh buat lokal itu GitHub, karena dia nggak banyak protes harus HTTPS lah, harus apalah gitu, harus domain, nggak boleh localhost. Karena di Google ya, seingat saya tuh nggak boleh localhost deh, atau boleh ya? Saya lupa deh. Pokoknya agak ribet deh Google sama apalagi Facebook. Facebook tuh harus HTTPS sekarang. Jadi ribet. Kalau mau tes di lokal ya kita harus bikin tunneling pakai ngrok gitu, atau pakai semacamnya gitu, bikin tunnel gitu biar bisa nge-expose localhost kita pakai temporary domain. Tapi untuk localhost ini kita bisa ngetesnya pakai GitHub. Jadi kita hapus aja yang itu kedua, nggak usah ngeribetin diri kita sendiri, oke? Kita ganti jadi A ini, kemudian kita ganti jadi A juga, tulisannya kita ganti jadi login with GitHub. Kayak gini, kita save. Kayak gini ya. Habis itu kasih ref. What is this? Remove. Nah, kita bikin login yang manualnya dulu. Pertama kita samain ya. Kita copy aja yang ada di register. Jadi yang ini kita copy sampai email sama passwordnya doang. Yang ini kita block, kemudian kita replace. Kagak jalan. Kita katakanlah ini emang VS Code. Kamu sih menyuruhku menggunakan VS Code. Nah, ini
email ganti jadi identifier karena si Strapi pakainya ini. Jadi username atau password maksudnya. Nah, yang set value ini kita copy juga di login, kemudian di sini kita bikin set field use state. Gini ya. Habis itu udah bener. Lalu yang ini kita ganti jadi form. Terus ini juga jadi form. Kita bikin bukan on change ya, on submit, do login. Kita save. Pasti error sih harusnya. Tuh kan, karena do login tuh nggak ada functionnya. Kita copy juga yang ini. Set progress juga harusnya kita copy ya. Karena kita fokusnya bukan di function. Harusnya teman-teman udah ngerti lah ini kenapa copy paste supaya cepat. Ya teman-teman udah ngerti kalau belajar authentication soal React-nya ya udah paham. Jadi biar saya nggak banyak jelasin dari awal. Kita copy lagi bagian yang progress. Ini kita paste di bawah. Lalu kita copy juga yang ini. Terus kita paste di sini. Lalu di sini kita ganti jadi out local aja, ini nggak perlu. Bodinya udah bener. Set field, set success nggak ada. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu karena nanti kita kalau udah berhasil mau redirect. Hello. Sukses. Kita save. Kita cek konsol. Apa nih error? Oh ini mah yang tadi. Kita clear aja. Tadi apa sih namanya? Novel aja ya. Passwordnya 12356. Kita enter tapi klik button login. Kagak jalan nih bro. Kenapa? Karena di sini bukan submit. Submit. Kita save. Kita submit lagi di sini. Nah, berhasil tuh. Cek jaringan. Pergi ke post. Ini dia. Responnya sama kayak register dia. Jadi kita bikin loginnya udah berhasil. Tinggal set ke cookies. Ini udah berhasil, saya jelasin ya. Jadi ini endpointnya itu yang Strapi out local. Dari out local itu kita ngirim body request, yaitu ini dia body requestnya field. Field itu isinya cuman identifier dan password. Ini dia identifier dan password. Identifier ini harusnya bisa juga username. Dan juga di sini ada passwordnya 13456. Selebihnya teman-teman bisa explore atau improve soal error handlernya, misalkan pakai validasi, karena concern utama kita atau fokus utama kita ya, bukan concern ya, so Inggris sih, tujuan utama kita itu soal authentication gitu. Jadi nggak peduli kita soal error handlernya atau soal coding JSX-nya yang nggak dry. Jadi inilah nggak pentingin itu, yang penting jalan dulu ininya. Nah, berikutnya kita bikin soal cookies. Jadi kita akan nge-persisten datanya atau supaya si browser ini mengingat bahwa user yang pakai browser ini udah login gitu kan. Karena HTTP itu adalah protokol yang stateless. Gitu, makanya ada cookie, ada yang sebagainya, ada session, walaupun session itu ke cookie juga ya. Tapi intinya itu, kita akan pakai cookie untuk persisten token JWT-nya. Dan juga ya data usernya juga. Gitu ya. Sekarang kita bikin cookies. Tapi sebelum itu kita perlu install apa sih namanya, Nukis ya, library untuk set cookies di Next.js. Sebenarnya teman-temanku untuk ngeset cookies itu ya bisa di JavaScript, itu ada dokumen cookies, dokumen.cookie. Terus di yang lain atau di Next.js maksudnya, di server Next.js itu ada juga di konteks, biasanya kita singkat jadi ctx .res ya, misalkan kita mau ngeset di res ya ctx.res ya, pokoknya kayak gini. Kemudian ada set header, di headersnya itu kita bisa ngeset cookie kayak gitu. Jadi kalau kita mau pakai cara yang vanilla atau fundamentalnya gitu, kita pakai dokumen.cookie atau
nulis cookie manual di servernya Next.js. Tapi supaya gampang atau lebih sintaksnya sugar gitu, lebih manis, nulisnya lebih gampang, kita pakai library namanya Nukis. Ini dia. Karena sintaksnya cookie itu agak panjang. Jadi kita perlu pakai ini biar dia handle di background, under the hood. Jadi kita bisa pakai cara kayak gini nih. Kalau di JavaScript front end itu ada cookie.js ya, cookies.js. Itu yang paling populer. Nah, kita karena pakai Next.js yang jalannya di dua environment, browser dan node, maka kita pakai Nukis saja. Kita install. Jadi itu ya, saya jelasin dulu alasannya kenapa kita install ini. Emang nggak bisa set cookie tanpa library? Ya bisa. Tadi caranya, harus pakai dokumen cookie yang sintaksnya panjang. Kemudian atau pakai di Next.js itu beda lagi sintaksnya. Jadi supaya lebih enak aja. Kita install. Itu mah alasan saya aja, karena saya nggak hafal. Karena balik lagi, concern utama kita atau kekhawatiran utama kita soal authentication. Concern utama kita itu, khawatir kita itu soal autentikasi jalan atau enggak. Bukan soal cookies, perkukisan. Nah, sekarang kita import si Nukisnya ini, import Nukis from Nukis. Kayak gini ya. Habis itu karena di sini udah berhasil, kita persisten di sini. Cara ngeset cookies tadi gimana? Nukis.set. Nah, kayak gini. Ini konteksnya. Jadi kalau misalkan kita pakai Next.js, kita set konteksnya di sini. Tapi karena kita browser, tidak ada request respon. Jadi kita kasih null. Kemudian di sini yang kedua itu nama cookie-nya apa, misalkan token ya. Lalu value-nya apa? Di dalam token kita pengen ngeset apa gitu. Yaitu res.jwt. Token kita pengen disimpan, atau token JWT kita yang dari Strapi kita mau simpan ke cookie dengan nama token. Jadi nanti kalau ngaksesnya ya kita akses berdasarkan token, kayak kita ngakses objek berdasarkan property name, bukan value. Kecuali ya kita pakai filter. Itu beda soal. Tapi intinya kayak gini. Kita save, kemudian kita coba lagi di sini. File hr2 kita set atau kita login, kita enter. Di sini nggak ada error, harusnya berjalan ya. Tapi ada warning di sini. Cookie token akan segera ditolak karena memiliki atribut same site bernilai known. Ini soal cookie lah. Kita pergi ke penyimpanan. Kemudian di sini ada token. Ini dia. Yang berhasil kita set. Kayak gini. Jadi kayak gini. Ini soal yang lainnya bisa di set. Jadi teman-teman bisa atur optionnya sesuai kesepakatan teman-teman sendiri gitu. Misalkan teman-teman punya best practice soal security cookie itu kayak gimana. Entah itu dibikin pendek umurnya cookie ini cepat expire karena cookie ini ada expire-nya ya. Kemudian juga dibikin HTTP only, path-nya misalkan mau dibikin kayak subfolder gitu. Di slash apa, pakai same site, secure segala macem, itu urusan teman-teman. Yang penting kita udah berhasil ngebuat si token ini persisten di cookie ini. Jadi kita bisa panggil nanti si tokennya ini di kemudian waktu. Kayak gitu ya. Sekarang kita bikin satu halaman dashboard. Jadi halaman ini hanya boleh diakses ketika kita udah login. Simpel aja. Function dashboard return. Lagi-lagi kita bikin kayak gini. Harusnya bikin editor config kali ya, biar dia otomatis baca indennya. Kita bikin flag saja. Screen, screen, kemudian flex, justify center, item center. Di sini kita bikin dashboard. Jadi kita mau redirect ke dashboard sini. Nah, ini dia. Pertama kita bikin yang gede dulu ukurannya.
Ini kan bisa diakses nih sekarang. Nah, kita bikin redirect dulu ke situ. Dari login, habis set cookie, dia router push ke dashboard. Kayak gini ya. Sini salah import. Terusnya next router. Kayak gini. Bagusnya jangan di push, di replace aja. Biar dia nggak bikin history. Jadi push itu dia bakal menambah stack history di sini. Kalau replace nggak. Makanya disebutnya history API di JavaScript. Oke. Kita bikin wajar. Kita login lagi. Nah, udah berhasil login ke dashboard. Sekarang kalau kita balik lagi ke sini harusnya, bukan sini dong, login harusnya. Kalau kita balik lagi ke login, dia harusnya nggak bisa diakses karena kan udah login, ngapain login lagi gitu. Nah, berikutnya kita benerin yang ini. Sekarang kita kan udah login. Ke halaman ini kan dia masih bisa diakses. Harusnya dia redirect ke dashboard karena kita udah login. Untuk bikin itu, kita tinggal ngecek aja ada token atau enggak. Kalau udah ada token, berarti kan udah login. Artinya kita tinggal redirect ke dashboard gitu, simpelnya. Nah, kalau di React yang standar gitu, yang konvensional atau yang bukan SSR, bukan Next.js, itu ngeceknya ya di use effect atau di komponen di mount gitu. Karena pada saat komponen itu di render. Nah, karena Next.js ini by default dia udah ada SSR, jadi kita bisa ngeceknya di SSR. Jadi manfaatin fitur SSR-nya karena lebih smooth. Karena kalau di klien nge-redirect itu artinya si kliennya atau si komponennya itu di render dulu. Artinya si JavaScript-nya harus diparsing dulu, artinya ada jeda di situ. Jeda si kliennya dibuka dulu. Atau si halaman itu dibuka dulu baru redirect. Karena kalau di server itu artinya sebelum si komponen di render, dia udah dibaca kodenya atau udah di execute. Jadi redirect-nya lebih cepat, lebih smooth. Makanya kita bisa export async function get server side props konteks requestnya kita return supaya nggak error karena minimal kayak gini. Console log ctx untuk ngetes atau ngecek ombak, dia nge-trigger ya. Udah, kita untuk ngakses cookies di server kayak gini nih, pakai Nukis. Enggak gitu, kayak gini nih, Nukis .set ctx. Harusnya gini sih. Cookies, kita save, kita reload. Kosong ya. Berarti ada yang salah. Kita cek di sini. Ada token nih. Bukan set ya. Nukis dot apa ya? Lupa gue. Pantesan dia undefined. Karena itu ngeset cookies baru. Bukan ini nukis dot. Bentar ya. Saya ingat-ingat dulu. Cek aja deh dokumen ceknya. Dot get. I'm sorry. Gini ya. Kita reload. Nah, berhasil ya. Ini abain aja nih. Atau kita hapus di sini. Kita hapus. Ini kita reload. Nah, sekarang ada token doang. Jadi untuk akses token cookies gitu. Jadi kan kita sebelumnya ngeset akses token dari JWT ke cookie. Jadi kita reload, muncul nih tokennya. Saatnya kita ngecek, tinggal di if aja. Cookies.token redirect bor. Kita reload. Tuh kan, dia nyuruh redirect ya, tinggal kita redirect. ctx.res right head. Atau jangan gini, di next itu udah ada redirect. Yang baru tuh bisa gini. Sebelumnya kita bisa ngeset ke responnya aja. Kayak gini contohnya redirect. Nya tuh kayak gini, ctx.res. Ini FYI aja. 02 lalu sini location ke dashboard misalkan. Nah, dulu kayak gini nih gue. Tapi karena di Next.js itu udah ada kayak gini, ya udah pakai gini aja. Destination dashboard.
Kayak gini. Jadi kalau udah token dia returnnya ke sini. Yang ini kan udah diabaikan karena udah ada return di sini. Kita reload, dia error. Bagus. Kenapa? Salah tipe destination kayak gini. Nah, kalau kita akses login lagi, kayak gitu dia. Otomatis ke dashboard. Sekarang kita copy kode ini. Kemudian kita pergi ke register juga ya. Ini kita copy paste dulu aja. Nanti teman-teman terserah itu best practice-nya mau kayak gimana ya. Mau dibikin function sendiri terus nanti tinggal di-import atau gimana ininya ya terserah. Ini kita nggak fokus, sekali lagi kita nggak fokus soal best practice atau apa, biar kita fokus ke authentication-nya aja. Kita pergi ke register misalkan, dia redirect ke enggak redirect, error karena kita belum import. Gimana sih Val? Kami nih error terus. Kita reload. Nah, kita redirect ke login, dia redirect ke dashboard, dari ke register, dia redirect ke dashboard. Nah, sekarang saatnya kita bikin function logout berikutnya, oke? Bikin function logout itu simple. Ya tinggal ngapus cookie aja. Dari token dari cookie maksudnya. Di dashboard nih kita bikin satu function logout. Nukis ya. Port. Kayak gini terus nukis dot apa ya, remove ya. Lupa gue, apa sih namanya? Nukis dot destroy namanya, buset. Memusnahkan. Nah, karena di client ya, namanya token. Jadi kita ngapus token di cookie. Habis itu balik lagi ke sini. Kemudian di sini kita bikin button logout, class name, btn. Enggak, btn itu bootstrap. Apa ya? bg red 500 rounded. Kayak gini misalkan. Terus text white. Habis itu kita bikin on, klik, dia logout. Kayak gini ya. Ya dibikin bagus kayak satu misalkan. Dashboard. Ini ngeblok label ya. Bikin ini aja deh. Clarity solution. Oh iya, lupa gue, ini kan flex ya. Dibikin flex wall. Nah. Jadi kalau diklik ini dia bakal logout. Habis itu dia juga harusnya nge-replace, nge-redirect ke login. Kayak gini. Ini salah nih. Kayak gini. Jadi kalau kita klik ini, klik nih. This. Nah, udah berhasil. Dia bisa diakses lagi. Nah, kita ke dashboard. Harusnya diakses atau dia redirect maksudnya ke login. Nah, kita copy coding yang ada di login ini. Biar simpel aja kita copy dulu. Selebihnya nanti teman-teman harusnya dibikin function aja. Kayak di tutorial full stack JavaScript Next.js saya tuh. Saya bikin function. Jadi tinggal di execute. Atau dibikin di custom app. Ya itu lebih advance lah. Sekali lagi kita fokusnya bukan ke situ. Biar kita simple aja tutorialnya. Fokusnya ke autentikasi. Sini dihapus ke login ya. Login. Logiknya diganti berarti. Kalau nggak ada token, maka dia ke login. Kita reload. Nah, jadi dia protected. Kayak gitu. Jadi bikin dashboard simple sebenarnya. Tinggal ngecek aja persistennya. Kayak gitu ya. Kemudian berikutnya kita bikin halaman atau kita bikin fitur login with GitHub. Kita akan bikin halaman login with GitHub ya. Atau bikin fitur login with GitHub. Jadi di sini ada flow-nya. Untuk halaman ini lu ikutin aja nih. Ada di development, Strapi plugin, user and permission, providers. Ini. Nah, by design kayak gini dia. Flow-nya. Jadi kalau kita mau bikin fitur ini di Strapi, di front end kita
flow-nya kayak gini. Jadi di website kita nanti kita bikin tombol login with GitHub. Ini ya terserah lah connect with GitHub atau apa teksnya. Kemudian si tombol ini kita beri URL ke sini. Strapywebsite.com ini contoh aja. Contoh URL Strapi-nya di mana berada gitu. Karena kita bikinnya di localhost 1337, berarti ya ke sini pointingnya. Kayak gitu. Yang ini juga nih. Yang ini jadinya localhost 1337 HTTP ya. Kayak gitu. Jadi tombol ini ke sini ke Strapi dengan path ini, kemudian backend dia bakal nge-redirect ke GitHub. Jadi ke Strapi bakal otomatis nge-redirect ke GitHub login page. Nah, habis itu si user ya bakal nge-authorize misalkan. Kalau dia authorize, dia bakal nge-redirect lagi ke Strapi backend ya dengan kode ini nih. Kode ini bakal dipakai oleh Strapi untuk ngambil akses token GitHub. Nah, setelah dia udah berhasil tuh connect sama Strapi, bla bla bla, kemudian si backend bakal nge-redirect kita, atau bukan kita ya, si user maksudnya end user. User kita, pengunjung kita lah. Redirect dari GitHub ke backend, abis ke backend dia bakal nge-redirect lagi ke front end web kita. Nah, itu bakal muncul di sini nih. Ini pergi ke setting ya. Di settings, providers, kemudian di GitHub misalkan nih. Nah, nanti dia bakal redirect URL yang kita provide di sini. Di sini gitu. Jadi dari GitHub ke Strapi, dari Strapi dia bakal redirect lagi ke aplikasi front end kita yang kita provide di kolom tadi ya. Ini contoh aja ke sini. Kayak gitu. Nah, di sana nanti dia juga ngasih parameter akses token. Kita fokusnya di sini aja nanti. Nah, akses token ini kita pakai untuk bikin request. Jadi di front end kita bikin satu halaman. Halaman itu di dalamnya kita bikin HTTP request ke Strapi. Ke path-nya itu ini nih, benar ini. Ini nih. Yang out GitHub callback gitu. Jadi dia bakal nge-redirect ke front end kita sesuai dengan apa yang kita input di kolom tadi ya di sini. Nah, di halaman itu kita bikin satu request atau HTTP request ke Strapi. Kemudian requestnya itu ke path-nya ini dengan akses token yang kita udah ambil di sini. Gitu. Nah, habis request itu Strapi bakal ngasih JWT sama user profile, sama kayak login sama register gitu. Responnya sama. Kayak gitu jadi flow-nya. Kalau nggak ngerti lu baca ulang sendiri aja ya. Nah, pertama kita perlu ke GitHub/settings application ya. Bukan application ya. Ini nih. Sini ya sebenarnya ini adanya di sini nih. Lu ke setting nih. Setting. Nah, terus ke developer settings. Kemudian all out apps. Nah, di sini dia banyak. Gitu, karena kita mau bikin all out app. Jadi kita bikin baru aja. Nah, namanya terserah nih. Gue bikinin aja nih. All out Strapi. URL-nya karena kita masih localhost, kasih aja localhost kayak gini. Nah, ininya kita ganti. Kita copy ini. Localhost 1337 / tadi apa? Disuruh kemana nih? Connect GitHub callback ini ya berarti ya. Oh, ini kan ada di sini nih. Setting. Nah, ini. Oh, sarua. Ini nih. Sama aja. Habis itu kita register application. Nah, di sini awas, di sini HTTPS. Harusnya di atas juga HTTP ya. Ini. Update application. Udah. Nah, di sini kita copy client ID-nya ke sini. Kita enable juga. Client secret-nya kita generate. Lu jangan ngikutin yang ini. Ini kan punya gua. Bikin sendiri ya. Karena nanti gua hapus. Aplikasinya bahaya lah. Nah, di sini kita bikin HTTP karena front-end kita kan ada di port 3000 ya. Ini halamannya bebas sebenarnya, tapi kita bikin kayak gini aja. Out GitHub misalkan untuk bikin request di dalamnya ke Strapi lagi. Nanti lu juga bakal ngerti deh kalau prakteknya. Udah ya. Ini GitHub bener, udah semua. Nah, sekarang kita bikin di front-end-nya balik lagi ke sini. Nah, kita bikin di sini karena kita udah bikin variabel. Aksesnya di sini aja next, public URL kayak gini. Kemudian kita redirect ke connect
GitHub. Jadi si user nanti ketika tekan tombol ini dia bakal redirect, lihat aja tuh di sini. Redirect ke halaman Strapi sebenarnya. Di Strapi nanti dia bakal redirect ke GitHub-nya. Kita klik sini, login with GitHub. Nah, kayak gini deh contohnya. Yang ini maksudnya tuh yang ada di bagian ini nih. Nah, ini dia. Jadi kita ada di proses ketiga. Kemudian kita authorize. Nah, kita di redirect ke aplikasi front end. Jadi langsung nggak kerasa kan, padahal di sini banyak sekali karena memang prosesnya akan cepet. Jadi otomatis dia juga kelihatannya kayak sekilas aja gitu. Di sini udah ada out GitHub access token bla bla bla. Nah, access token ini yang akan kita gunakan untuk bikin request untuk ngambil JWT user profile-nya yang dijelasin di sini nih. Atau ya yang ini sih, actualnya yang ini. Nah, jadi kita udah ada di sini sebenarnya. Bener gak sih? Ya, bener di sini. Then the backend redirects the tab to the URL of your choice with the param access token. Bener. Jadi kita udah ada di step ini. Sekarang kita bikin halaman untuk melanjutkan step 7. Kita bikin halaman untuk bikin di dalamnya itu request ke Strapi. Gitu. Strapi path-nya ini nih. Out GitHub callback untuk ngambil JWT dan user profile kayak kita bikin register sebenarnya. Bedanya atau kita bikin login. Bedanya kalau sebelumnya itu kita bikin loginnya pakai identifier dan password untuk ngambil access token dan user profile. Di sini kita bikinnya pakai access token karena si user connect-nya with GitHub kayak gitu. Ini seperti itu aja. Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, path-nya itu kan kita bikin gini, out GitHub. Nah, kita bikin di sini nih. Bikin folder dulu, out, kemudian di sini kita bikin file provider.js kayak gini nih. Export default function connect aja deh namanya. Return misalkan div hello. Kita save, kita reload nih. Nah, udah ada. Jadi di sini halaman yang kita gunakan untuk bikin request ke si Strapi-nya, yaitu yang ini dia. Endpoint-nya yang ini. Jangan fokus ke strapi.website.com ya, ini contoh aja. Karena actualnya kita pakai localhost port 1337 untuk Strapi-nya. Kayak gitu. Jadi fokusnya ke sini nih. Kita ngambil atau kita bikin request ke sini. Nah, untuk bikin request yang smooth, kita bikinnya di biasa di server side aja. Get server side props kayak gini. Return props. Kemudian konteks, kita ambil konteksnya. Atau kita langsung aja ambil ininya. Params. Paramsnya itu provider, kita ambil di sini nih. Kita pengen ngambil value ini GitHub. Karena kan nanti bukan cuma GitHub. Misalkan teman-teman pengen bikin login with Google gitu kan. Dia bakal redirect-nya ke halaman yang sama yang ini juga. Jadi di sini dibikin dynamic. Makanya di sini kita ambil provider. Jadi providernya bisa GitHub, bisa Google. Contohnya sekarang GitHub dulu. Kita reload. Nah, kita udah dapat GitHub-nya. Sekarang kita ambil access token-nya. Access token itu adanya di query. Query, access token. Kayak gini. Kita ambil access token-nya. Kita save. Kita reload. Nah, udah dapat juga access token-nya. Kayak gitu. Nah, di sini kita baru bikin request. Const request await fetch. Fetch-nya itu kita ambil ke process.env.next public URL. Kemudian di sini slash connect GitHub callback. Atau di sininya jangan GitHub karena bisa jadi ke Google kan nanti. Biar dynamic maksudnya. Di sini metodenya post. Post ya, harusnya post sih. Benar nggak dijelasin nggak di sini? GitHub access bla 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 bla. Mana sih? Cost backend nggak dijelasin. Harusnya sih post ya. Atau get ya. Karena kita nggak ngirim body param. Post dulu deh. Kalau nggak bisa pun error dia. Lupa gue. Method kemudian apa lagi? Body nggak usah harusnya. Kemudian di sini const res. Kalau nggak bisa dia bakal error.
error soal metodenya. Rec app gini. Kita save, kemudian kita reload di sini. Bisa nggak dia? Invalid JSON. Oke, dia error. Kita inspect di sini console log request, kita save. Kita reload lagi. Kita inspect di sini errornya apa? Nah, ya benar berarti get dia. Jadi kalau get mah nggak usah di provide, gini aja udah. Kita save, kita hapus ini, kita save lagi. Kita reload. Dia tetap error. Kenapa nih error? Invalid JSON body. Localhost 1337 error session bla 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 bla. Oke, kita konsol lagi. Rec. Ups, bukan res tapi rec. Connect GitHub. Harusnya bener sih. Error apa ya? Error Windows session configure provider. Kenapa nih? Grand missing session misconfigure. Oke, coba kita balik lagi ke sini. Kita reload dulu ya. Kita balik lagi login with GitHub. Takutnya expire atau something gitu. Error yang sama. Apa sih? Error the grand missing session misconfigure. Kita pergi ke setting, coba kita cek ada yang ini enggak. Oh, Discord sih. GitHub nih. Udah bener. Kesini udah bener. Udah bener. Udah bener ke situ kan? Connect, callback. The front end calls the back end. Strapi website out. Oh, out ya, bukan connect, sorry. I'm sorry, brother. Ke out harusnya, bukan ke connect. Kalau connect sih yang tadi ya, out. Ini untuk callback ngambil JWT-nya. Kesini, pantesan error. Nah, sekarang bisa nih. No access token. Di sini belum kita kasih kan. Access token sama dengan access token. Kayak gini nih, kita save. Kita reload. Saya udah bisa sih. Masih gagal. Gagal ya, bad request. Kenapa nih bad request? Data di situ ada message-nya. Kita ambil res.data atau message deh. Errornya apa? Kita reload. Waduh, di dalam message ada messages. Kita save, kita cek lagi, reload. Undefined. Oh, res message. Ini nih ngedebug di apa di Node.js. Kita bikin kayak gini karena ini array. Kita reload. So, mau ngedebug dong, ini errornya apa? Out from error email. Oh, karena emailnya sama. Emailnya sama, dianggapnya udah terregister. Kita hapus dulu nih. Teman-teman ini bisa di-handle sebenarnya, dikasih feedback aja, misalkan kamu udah login pakai apa gitu, pakai provider yang lain gitu, atau diedit aja di Strapi-nya gitu, misalkan pengen auto login walaupun dia udah terdaftar. Terserah, tapi default behavior-nya kayak gini. Kita ikutin aja. Hapus dulu nih. Sekarang kita reload lagi. Nah, sekarang udah berhasil harusnya. Kita hapus yang ini atau kita undo. Kita save. Oke, kita reload lagi. Nah, dia berhasil ngambil sekarang, ada JWT sama usernya. Artinya kita udah bikin fitur GitHub-nya atau login with GitHub. Di sini kita bisa store JWT-nya ke cookie. Kayak di login, kayak di sini nih, mana? Nah, kayak di sini. Jadi bukan yang ini. Login yang ini nih. Nah, kayak gini nih. Nukis bla bla bla. Kemudian kita redirect juga kayak gitu. Oke, bisa kayak gitu kan. Rest.cwt. Nah, di sini kita bikin logiknya kayak gitu ya. Jadi sekarang kita import dulu nukis. Kayak gini, kemudian nukis.set. Kita kasih konteks karena ini ya.
Kita kasih konteks gini supaya konteksnya masuk ke res variable atau ke variabel ctx sisanya. Karena dia mau ngambil ctx.res gini. Karena kita udah pakai destructuring, ya kita tinggal bikin kayak gini aja. Karena resnya belum kita panggil di sini kan. Gitu, ctx.res. Atau yang nggak usah, gini aja. ctx.res, kemudian di sini token. Nah, di sini res.jwt. Habis itu kita bikin redirect di sini. Redirect, suka typo. Destination. Destinasinya ke dashboard. Kayak gini ya. Udah. Kemudian kita reload sekarang. Oke, dia tidak mau ke dashboard. Berarti ini nggak keset nih cookie-nya. Kita inspect, coba ada nggak? Oh, ada nih. Oke, kita hapus lagi. Kita ulang ya prosesnya. Hapus token ini, bla bla bla. Kemudian kita login with GitHub. Berhasil nggak nih kira-kira? Oke, masih nggak mau login dia. Sesnya udah ada. Oh, di sini cuman di out doang. Kita kasih option di sini nih. Option, oh bukan option. Ininya udah option, ngapain dikasih option lagi? Di sini nih, path slash. Supaya dia berlaku di sini, dia di registernya pathnya out doang. Jadi di slash ini, sedangkan kan adanya di sini nih. Dia nggak mau kebaca. Kita hapus lagi nih. Hapus, ini kan ada out, harusnya slash doang. Gitu. Supaya dibaca sama yang lain juga. Login with GitHub. Nah, berhasil dia. Jadi kalau kita pergi ke login, dia nggak bisa gitu. Oh, berarti Nukis ini dia bakal register path-nya berdasarkan path saat itu. Kayak gitu. Karena kan tadi adanya di slash out, di slash GitHub. Jadi out itu dianggapnya prefix-nya. Gitu. Jadi makanya di slash out registernya. Sedangkan si dashboard ini dia adanya di prefix slash doang. Kayak gini nih harusnya. Kalau diganti jadi out, ya dia nggak bakal kebaca. Tokennya dianggap nggak ada karena itu udah beda tempat gitu. Udah beda lokator lah atau apa teman-teman nyebutnya. Ya udah beda path lah. Kayak gitu ya, makanya nggak bisa tadi. Udah selesai sekarang. Jadi simpelnya kayak gitu ya. Gua jelasin terakhir supaya teman-teman nggak bingung. Pertama ketika si user buka halaman login, dia bakal ngeklik ini. Dia bakal ke GitHub karena tadi udah authorize, maka dia nggak perlu authorize lagi. Nah, tadi sebenarnya di under the hood-nya si GitHub redirect ke backend dulu. Ke backend, kemudian ke backend-nya si Serapi maksudnya. Dia bakal masuk ke sini nih, ke halaman ini. Nah, di sini ada kodenya ini dipakai untuk ngambil akses token ke GitHub. Gitu. Nah, sekalinya dia udah ambil akses token GitHub, si Serapinya, kemudian dia redirect lagi. Si Serapi nge-redirect ke front end kita. Front end kita contohnya gini, URL-nya. Nah, ini contoh doang. Aktualnya itu ya yang ada di setting, di providers, di GitHub ini. Nah, di bagian ini. Jadi dia bakal redirect ke sini nih. Gitu. Jadi dia bakal redirect ke situ, setelah ambil akses token dia redirect ke situ, kemudian di front end-nya kita handle path-nya. Kan contohnya di connect GitHub redirect bla bla bla. Kita gantikan jadi ke sini nih. Mana tadi? Ke out ya pokoknya. Ke slash out ya. /out/ providernya apa GitHub misalkan. Kemudian di situ ada akses token kan. Di akses token itu kita ambil di sini. Kita ambil akses tokennya, kemudian kita bikin request ke Serapi. Kita ada di tahap yang ini nih. Kita ada di tahap yang ini, kita bikin halamannya, kemudian kita bikin request di dalamnya kita ambil akses token, kemudian bikin request ke Serapi. Di sini dia requestnya ke sini, di contoh doang serapi.website.com, aktualnya itu yaitu localhost dengan port 1337. Nah, akses tokennya kita ambil dari query. Dari sini ya, dari address bar, gitu maksudnya. Nah, setelah dia berhasil ngambil atau bikin request ke Serapi, maka dari itu kita dikasih JWT sama user profilnya oleh Serapi gitu. Jadi flow-nya kayak gitu aja. Flow login with GitHub. Untuk yang lainnya itu sama aja sebenarnya flow-nya, cuman beda provider doang. Untuk Google, untuk Facebook. Jadi teman-teman bisa implementasi sendiri. Gitu bikin apps di Facebook, developers bikin
apps di Google Developer Console, di Twitter Developer, kemudian mau login di Discord misalkan atau provider yang lainnya kan banyak sini nih. Ya lo atur sendiri aja dah. Karena sama semua. Mungkin prosesnya akan lebih mungkin maksudnya akan lebih tidak smooth gitu atau ada masalah-masalah lain. Biasanya yang masalah itu soal URL callback-nya. Di Facebook contohnya nggak boleh pakai HTTP biasa, harus HTTPS. Kemudian di Google mungkin ya ada, saya udah lupa tuh, di Google tuh boleh nggak pakai localhost. Kemudian di Discord atau di Twitter gitu dan lain sebagainya. Mungkin ada error-error yang kayak gitu. Jadi makanya saya pakai GitHub contohnya karena GitHub yang paling simple untuk implementasinya. Kayak gitu, apalagi Twitter kita harus apply untuk bisa ngakses fitur developer Twitternya atau kita bisa bikin apps di developer Twitter. Ya, kayak gitu. Untuk yang lainnya ya sama-sama. Kalau ada yang masalah ya di komen aja nanti. Oke ya, kita udah berhasil bikin login, register dan juga login with provider. Contohnya ini di GitHub. Kita udah belajar soal autentikasi Strapi ya. Jadi simple banget karena memang REST API ya, kita tinggal request aja ke endpoint-nya gitu. Lalu Strapi ngasih responnya. Semuanya itu udah selesai oleh Strapi. Kita cuma lempar-lempar sesuatu aja yang berharap timbal balik dari Strapi. Dalam hal ini ya JSON Web Token dan juga user. Kalau teman-teman udah belajar soal JSON Web Token, udah pasti ngerti lah soal ini. Lebih mudah lagi. Kalau belum paham ya, ada di video soal full stack JavaScript di channel ini. Di situ kita implementasi JSON Web Token manual atau JWT. Karena memang simpel juga JSON Web Token itu. Nah, kita juga nggak fokus di sesuatu yang lain, di best practice, di UI design atau di security. Intinya ini cara yang paling minimal autentikasi di Strapi. Selebihnya ya kalau soal security misalkan teman-teman lebih prefer pakai short lived token gitu yang token umurnya pendek. By the way di Strapi ini dia tokennya itu 30 hari expire-nya. Sejauh ini yang saya tahu 30 hari dan itu bisa di custom sebenarnya, cuman kita pakai aja defaultnya Strapi. Untuk customnya itu ada di dokumentasinya. Kayak gitu, jadi 30 hari. Dan lebih dari 30 hari itu nggak aman sebenarnya karena si token ini kan nanti bisa dipakai, apalagi di cookie itu bisa diakses oleh orang lain kan. Terus bikin kode XSS atau semacamnya gitu kan. Jadi pretend sebagai end user, kemudian diakses resource dan dia manipulasi bla 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 gitu kan, jadi nggak aman. Mungkin teman-teman pengen implementasi short lived token gitu yang umurnya pendek tokennya, kemudian implementasi refresh token juga, atau pengen dibikin session based token, ya itu terserah lah ya. Tapi intinya di Strapi ini paling minimal kayak gini. Karena kita fokusnya di autentikasi Strapinya, bukan di security, bukan di best practice. Karena di video-video kayak gini juga ya, biar cepet juga implementasinya. Nggak kayak di React kan bagusnya itu dibikin komponen, dibikin SOC gitu, separation of concern, supaya lebih rapi. Tapi ya lebih cepat juga kan kalau nggak dibikin kayak gitu. Kita juga pakai library kayak Nukis atau yang lainnya supaya cepat juga, karena nulisin syntax cookie itu panjang. Ya lumayan panjang, nggak panjang-panjang amat, cuman terlalu ini. Ya ini alasan saya aja karena saya nggak hafal. Oke, jadi itu aja. Mungkin kedepannya kita akan bikin sesuatu yang lebih menarik lagi karena kita udah punya modal yang bagus untuk bikin sesuatu yang menarik gitu, kayak marketplace, bikin e-commerce gitu, atau bikin clone Unsplash, atau bikin clone Twitter, bikin sosial media yang lainnya gitu kan. Itu hal-hal kayak tadi kan butuh autentikasi dan kita udah belajar soal autentikasinya. Jadi saya rasa kita akan lebih memungkinkan lagi bikin sesuatu yang lebih menarik dari sekadar blog. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai selesai, dan juga sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.